Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan memberikan tutorial rumus VLOOKUP, HLOOKUP, rank, sum, min, max, dan lain-lain. Nah, di sini tuh saya menggunakan contoh toko Sinar Bahagia atau toko penjualan barang ya teman-teman. Di sini saya punya nomor kode dan punya tabel bantuan vertikal dan horizontal. Vertikal itu sebagai untuk rumus VLOOKUP dan H itu sebagai rumus HLOOKUP-nya teman-teman. Kita mulai dari nama barang, saya memakai rumus VLOOKUP di sini. Nah, terus ini kita ketik VLOOKUP-nya, buka kurung. Di situ ada petunjuk teman-teman, lookup value, pemisah, tabel array, call index 6 dan seterusnya. Kita pencet dulu nomor kodenya teman-teman sebagai lookup value-nya. Di situ juga pemisah teman-teman, ada yang memakai koma, ada yang memakai titik koma seperti saya. Tergantung laptop masing-masing ya teman-teman. Kita lanjut ke petunjuk kedua, tabel array. Kita blok bagian bawahnya, mulai dari nama barang, kode barang, pokoknya yang judul yang di atas sampai ke bawah. Harus mulai dari yang atas ya teman-teman, gak bisa dari bawah, karena kan rumusnya VLOOKUP yang vertikal dari atas ke bawah. Terus kasih pemisah lagi. Oh ya teman-teman, jangan lupa di absolute teman-teman. Absolute tuh kayak kunci. Caranya adalah FNF4. Itu namanya absolute teman-teman. Setelah dikasih pemisah, lanjut ke call index 6. Index 6-nya tuh maksudnya kayak itu tuh di kotak tuh nomor berapa, kode ke berapa. Nah, di situ tuh kita kode kedua. Dan terus dikasih penjaga atau titik koma dan false. Kenapa false? Karena jika tidak data tersebut artinya salah. Maksudnya kalau misalkan nggak ada di nomor data kedua yang ada di tabel bantuan di bawah tadi, itu berarti salah ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa nyamain, misalkan kayak OV itu oven, terus TV, SV atau sofa, meja makan dan seterusnya. Karena udah pakai false di terakhirnya, jadinya insya Allah akan sama karena false itu agar ke bawahnya tuh datanya sama tabel bantuan. Nah, lanjut di jumlah barang sama guys, tetap pakai VLOOKUP. Buka kurung, lalu pencet nomor kode dan table array. Seperti tadi, di blok dulu ke samping terus ke bawah. Harus selalu seperti itu ya teman-teman, karena rumusnya itu VLOOKUP. Terus jangan lupa di absolute atau dikunci dengan cara FNF4. Dan kita kasih penjaga lagi. Lalu dikasih call index 6 yang ketiga. Kenapa ketiga? Karena jumlah barang pada tabel bantuan berada di tabel ketiga dari nomor kode yang pertama. Nah, lanjut di harga barang itu pakai VLOOKUP juga, buka kurung. Lalu tambahkan nomor kode seperti biasa, pemisah, dan tabel array-nya jangan lupa diblok lagi. Setelah itu dikunci. Absolute tuh jangan pernah lupa ya teman-teman, karena kalau misalkan kita lupa absolute atau FNF4, pasti data ke bawahnya akan value atau NA. Kenapa seperti itu? Karena tidak terkunci, jadi datanya berubah-berubah. Lalu dikasih call index 6 yang keempat dan jangan lupa false. Dan harga barangnya akan sama sampai bawah. Nah teman-teman, untuk total harga tinggal kita kaliin dari jumlah barang yang terjual dengan harga barang. Oh ya, dari tadi saya memakai cara menarik ke bawah karena jika satu-satu akan lama teman-teman. Nah, kita lanjut di metode pembayaran. Metode pembayaran ini kita memakai rumus HLOOKUP teman-teman. Sekalian saya menjelaskan perbedaan vertikal dan horizontal atau HLOOKUP dan VLOOKUP. Bedaannya cuma bentuknya aja. Vertikal itu ke bawah dan HLOOKUP itu ke samping. Isinya semuanya sama teman-teman. Di sini tuh ada kode barangnya. Judul kepala warna birunya tuh ke bawah, lalu isinya tuh ke kanan atau horizontal. Kita ketik dulu rumusnya HLOOKUP, buka kurung. Lookup value seperti biasa memakai kode dan kita blok. Table array ini kita blok. Nah, kalau udah jangan lupa dikunci absolute teman-teman, FNF4. Lalu kita kasih pemisah nanti. Nah teman-teman, di sini bacaannya row index 6.
Tapi tetap aja sama seperti yang tadi. Tabel keberapa? Tabel ketiga, karena metode pembayaran ada di tabel ketiga, tabel bantuannya. Lalu jangan lupa false. Dan di sini akan muncul cash credit sesuai dengan ketentuan cara pembayaran yang bisa dilakukan dengan barang yang tersedia. Nah, kita lanjut di ranking pembelian terbanyak, teman-teman. Sekali saya memberitahu rumus rank. Kita ketik seperti biasa rumusnya, rank, buka kurung, dan kita akan blok numbernya. Numbernya tuh yang mana sih? Numbernya itu memakai jumlah barang, teman-teman. Lalu kita kasih penjaga dan kita blok lagi ke bawah jumlah barang dari yang pertama sampai akhir. Nah, jangan lupa di absolute, teman-teman. Absolute-nya itu jumlah barang yang kedua yang sampai akhir, data yang sampai akhir. Lalu dikasih pemisah dan 0. Kenapa 0? Karena jika tidak ada di situ datanya, ranknya itu akan berubah menjadi 0. Dan di sini muncul angka 7. Berarti pembelian terbanyak 7 adalah oven. Tinggal kita tarik ke bawah dan akan muncul rank dari pembelian jumlah barang yang terbanyak. Dan kita lanjut ke diskon ya, teman-teman. Di diskon ini kita tidak memakai rumus, tetapi kita sama dengan kita pencet total harganya dan dikali dengan diskon, teman-teman. Karena diskonnya tidak berubah-berubah, selalu 15% dan tepatnya hanya di situ, jangan lupa di absolute, teman-teman, agar datanya sampai bawah sama, diskonnya selalu 15%, tidak berubah-berubah. Kalau kita nggak kunci, mereka akan berubah jadi random gitu. Dan kita tarik ke bawah, selesai. Kita lanjut ke PPN. Nah, PPN ini kita memakai total harga dikali dengan PPN 2%. Jangan lupa di absolute ya, teman-teman. Karena kalau nggak kita absolute, sama seperti diskon, dia akan selalu berubah datanya. Nah, kita tinggal tarik dan kita lanjut ke bayar. Nah, bayar ini kita pakai total harga dikurang diskon ditambah PPN. Oh ya, PPN ini bersifat penambah ya, teman-teman. Langsung kita tarik dan lanjut ke tabel berikutnya, yaitu hadiah. Nah, hadiah ini kita memakai rumus, teman-teman, memakai rumus if. If itu jika, teman-teman. Jadi setiap ada keterangan yang ada kata jikanya, itu pasti akan selalu memakai rumus if. Di sini pakai logical test. Logical testnya itu adalah di sini kita pencet bayar ya, teman-teman. Lalu kita tambahkan kurang dari, teman-teman, sesuai dengan keterangannya. Kurang dari 5 juta, maka hadiahnya adalah cangkir. Kita tambahkan 5 juta di sini. Lalu kasih pemisah dan value if true-nya itu adalah yang benar. Kalau kurang dari 5 juta itu akan mendapatkan apa gitu. Akan mendapatkan cangkir. Terus kasih pemisah lagi. Oh iya, teman-teman, jangan lupa setiap huruf apapun itu harus kasih kutip. Dalam Excel kalau ada huruf tuh nggak bisa kalau nggak pakai kutip. Terus kasih pemisah dan kutip set cangkir. Lalu tutup dan muncul deh cangkir di sini. Setelah itu kita blok sampai bawah. Datanya sesuai nggak, teman-teman? Kalau teman-teman nggak percaya, bisa disamakan kanan kirinya. Apakah kurang dari 5 juta mendapatkan secangkir? Tidak mungkin, pasti akan mendapatkan cangkir. Nah, lanjut ke total. Total ini kita memakai rumus sum. Nah, kita pencet rumusnya sum, buka kurung, kita blok numbernya itu dari 1 sampai yang terakhir, tutup kurung, lalu enter. Hasilnya akan ketemu, guys. Nah, di sini kita daripada 1/1, mending langsung di blok aja ke samping. Kalau udah, itu akan muncul hasilnya, teman-teman. Nah, di bagian cash credit sama hadiah ini 0 karena dia itu tidak bisa dijumlahkan nilainya, karena itu huruf.
Lanjut ke maksimum ya teman-teman. Maksimum itu nilai tertinggi. Nah, nilai tertingginya diblok dari atas sampai bawah pakai rumus max dan kita enter. Kita blok ke samping seperti biasa agar tidak satu persatu. Lanjut. Oke. Nah, di sini kita pakai rumus minimum atau nilai terkecil. Kita blok seperti biasa. Dan kita tutup, enter. Kita blok ke samping. Maksud saya langsung ditarik agar tidak satu persatu. Itu yang metode pembayaran sama hadiah. Kenapa 0? Karena itu tidak ada nilainya teman-teman. Makanya dari tadi itu selalu 0. Nah, nilai rata-rata itu rumusnya average. Kita ketik rumusnya average, buka kurung, kita blok, lalu kita tutup kurung dan enter. Kita tarik ke kanan seperti biasa. Nah, kita ke rumus yang terakhir teman-teman, jumlah data. Jumlah data itu pakai count. Tinggal diblok seperti biasa. Jumlah data tuh kayak ada berapa sih data yang tertera di atas, beda dengan total nilai yang pakai sum. Tuh, ini pasti ke sampingnya akan selalu 10 karena data di atas tuh selalu 10 teman-teman. Kecuali yang cash credit sama yang cangkir atau secangkir. Kita harus ubah ke konta dulu karena di atas tuh petunjuknya nggak pakai nilai atau nggak pakai angka, tapi pakainya huruf, makanya harus pakai konta. Nah, ini saya ubah semuanya jadi accounting karena di atasnya itu sudah pakai accounting, jadinya kita bawahnya juga kita kasih accounting. Kita tarik yang kolom yang tidak cukup dan sudah selesai deh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.